Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada saat ini saya tertarik dengan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabil jahim. Yang artinya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Dalam ayat ini ada 3 atau 4 kata kunci. Yang pertama, Nabi dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Yang keempat, sekalipun kaum kerabatnya sendiri. Keempat kata kunci itu menunjukkan bahwa ada sebuah peristiwa di mana Nabi beserta orang-orang yang beriman, ini Nabi ini, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Apabila Nabi memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang musyrik itu diampuni, ternyata permohonan doa Nabi dan orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu hal yang tidak pantas. Walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang musyrik itu masih saudara Nabi, masih saudara orang-orang yang beriman. Dan ayat ini ditunjukkan oleh sebuah peristiwa. Peristiwa yang dialami oleh Nabi sendiri kepada pamannya, yakni Abu Thalib. Ini bisa ditunjukkan dalam sebuah hadis. Hadisnya muttafaq alaih. Dari Al-Musayyab bin Hazan, ia berkata, tatkala Abu Thalib hendak wafat, datanglah Rasulullah dan beliau mendapatkan di sisinya ada Abu Jahal bin Hisham. Jadi kalau kita gambarkan, Abu Thalib itu hendak wafat, akan meninggal. Pada saat Rasulullah datang menghampiri Abu Thalib yang akan meninggal, Rasulullah melihat di sisinya atau di dekat Abu Thalib yang hendak wafat itu ada Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Kita tahu siapa Abu Jahal. Ada juga Abdullah bin Umayyah Al-Mughirah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalib, wahai pamanku. Jadi Abu Thalib itu paman Rasulullah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi kalau kita barangkali sedang mentalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang yang sedang sekarat ditalkinkan dengan tahlil la ilaha illallah oleh Rasulullah sendiri kepada Abu Thalib pamannya.
Dalam hadis ini kalimatnya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang mana nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, akankah engkau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Jadi agama Abdul Muthalib yang dimaksud adalah agama nenek moyangnya, Abdul Muthalib. Kemudian Nabi kembali menawarkan kepadanya dan kedua orang itu tetap menyanggahnya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib tetap pada agama Abdul Muthalib dan menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wallahi la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Demi Allah, saya pasti akan beristighfar untukmu, wahai Abu Thalib, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Demi Allah, demikian kata Rasulullah, saya pasti akan beristighfar untukmu, maksudnya kepada Abu Thalib, memohon ampun kepada Allah untuk Abu Thalib selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan seperti itu, maka turunlah ayat Al-Quran surat At-Taubah. Allah kemudian menjelaskan, menjawab, makana linabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Wahai Rasul, wahai Nabi, tidak pantas engkau dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli kurba, sekalipun itu kerabatmu sendiri. Abu Thalib adalah pamannya sendiri. Wajar kalau Rasulullah kepada paman sendiri menginginkan bahwa pamannya meninggal dunia atau wafat dalam keadaan Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajar kalau Rasulullah menghendaki hal itu. Tetapi berkali-kali Rasulullah mentalkinkannya agar Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, tetap ia tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya setelah turun ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 113, Rasulullah tidak lagi memintakan ampunan kepada Allah untuk pamanda Abu Thalib. Dan Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak membaca kalimat la ilaha illallah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam, termasuk Abu Thalib dalamnya. Saya agak gemetar membaca ayat ini. Paman Rasulullah sendiri yang dalam keadaan musyrik kematiannya didoakan oleh Rasulullah, dimintakan ampun oleh Rasulullah, tetapi kata Allah, engkau tidak bisa meminta ampun untuk pamanmu Abu Thalib yang jelas-jelas musyrik, dan orang-orang musyrik itu berada di neraka jahanam. Apalagi kita yang bukan nabi, kita manusia biasa, kalau ada saudara kita, kerabat kita yang musyrik kepada Allah, kita memintakan ampun untuk mereka, pasti tidak akan dikabulkan permintaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kerabat kita, agar mereka tidak termasuk orang-orang yang musyrik, agar mereka kematiannya tidak dalam keadaan musyrik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.